Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ketemu lagi dengan saya Triyono. Di kesempatan sebelumnya sudah saya sampaikan ada 4 kunci pokok menjadi pembawa acara yang baik yang saat itu kami sampaikan dengan bahasa Jawa. Apa saja? Yaitu bahasa dan sastra, kemudian ucapan atau suara, tata susila, dan busana. Maka pada kesempatan sekarang ini akan saya sampaikan beberapa kunci agar kita menjadi pembawa acara yang sukses. Apa saja? Yang pertama, persiapan. Apa yang perlu kita siapkan ketika kita menjadi pambiworo atau pembawa acara? Tentu saja siap mental dan siap materi. Ya, jangan sampai ketika kita tampil kemudian mentalnya down, akhirnya apa yang akan kita sampaikan sudah kita persiapkan semua lupa karena grogi. Nah, ini mental harus dijaga dengan baik. Setelah mental maka materi, kita konsep apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita ucapkan ketika kita tampil sebagai pembawa acara atau pambiworo. Mungkin bisa kita konsep kemudian kita tulis. Kenapa harus kita tulis? Yang pertama, bagi pemula, ketika konsep tersebut kita tulis, kosakata apa yang akan kita ucapkan kita tulis, nanti ketika kita tampil kok ada sedikit lupa, maka bisa kita buka lagi. Oh, ini nanti yang saya ucapkan. Ini bagi pemula yang kosakatanya sedikit bisa lebih ingat, sehingga di tengah-tengah tampil itu tetap akan percaya diri karena bekal kita ada. Kemudian yang kedua, bagi senior yang kosakatanya sudah banyak, ya sudah melalang buana, jam terbangnya tinggi, konsepan ini akan menjadi pembatas bagi kita. Nah, pembatas apa? Ketika pambiwara atau pembawa acara itu banyak kosakatanya, kemudian dalam dirinya ingin mengeluarkan segala kemampuannya, maka akan terlalu banyak yang diucapkan sehingga menjadi ngoyoworo. Dan kadang-kadang para tamu itu ada juga yang suka senang dengan pambiworo yang banyak bicaranya, banyak kosakatanya. Tetapi juga ada tamu yang tidak menyenangi ketika pambiworo itu terlalu banyak berkata-kata. Karena tugas pambiworo hanyalah mengatur acara. Sehingga dengan konsepan ini ditulis ini akan mengendalikan diri si pambiworo yang sudah banyak kosakatanya ini agar tidak terlalu banyak ngoyoworo. Yang pertama persiapan. Kemudian yang kedua, agar menjadi pambiworo atau pembawa acara yang baik, maka harus koordinasi. Sepandai apapun pambiworo, ketika tidak ada koordinasi, tidak ada komunikasi dengan pihak-pihak terkait, maka kadang-kadang akan terjadi miskomunikasi yang menyebabkan acara tidak berjalan dengan baik. Ketika kita menjadi pambiworo dalam sebuah bahagian pengantin misalnya, atau sunatan ataupun acara yang lain, maka kita perlu koordinasi dengan panitia atau penanggung jawab acara. Siapa yang menjadi penanggung jawab acara? Kita ajak ngomong, kita komunikasi, nanti kayak apa konsep acaranya. Karena panitia ini sudah dipercaya oleh tuan rumah untuk mengatur segala acara yang ada, maka kita pambiworo harus koordinasi dengan panitia. Yang kedua, dengan bagian hiburan. Kalau tidak ada hiburan juga ada sound system ya. Jangan mentang-mentang ini kita pambiworo yang sudah terkenal kemudian tidak mau komunikasi dengan bagian sound system atau hiburan.
Nah, karena ketika terjadi miskomunikasi, ketika keluar pengantin misalnya, Pambiworo sebenarnya inginnya Puspowarno, tetapi karena tidak ada komunikasi yang baik, bagian sound system tidak siap dengan gendeng itu, atau bagian hiburan, bagian campur sari atau bagian gamelannya juga tidak siap, maka nanti akan jadi kacau. Walaupun hanya sebuah gending, maka harus komunikasi. Sehingga ketika Pambiworo menginginkan Puspowarno, ya musiknya keluar Puspowarno. Bukan Pambiworo ngendika Puspowarno untuk sound sistemnya karena tidak siap, akhirnya dikeluarkan Ibu Pertiwi. Nah, ini nanti tidak akan baik terjadinya. Kemudian yang ketiga, komunikasi koordinasi dengan juru rias, karena kadang-kadang perias itu juga punya konsep nanti seperti ini, setelah ini, maka Pambiworo juga harus komunikasi dengan juru rias ya. Jangan sampai Pambiworo menyampaikan nanti ada acara kerubungan, ternyata juru riasnya tidak mempersiapkan kerubungan, atau sebaliknya juru rias sudah mempersiapkan kerubungan, segala sesuatu alat dan sudah disiapkan, sementara Pambiworo tidak menyampaikan, akhirnya terjadi miskomunikasi dan lain sebagainya. Juru rias juga harus diajak komunikasi, termasuk juru foto dan juru syuting. Kemudian juga dengan sinoman atau catering, nah ini juga harus komunikasi. Jangan sampai ketika seorang Pambiworo baru menyampaikan acara ini, karena tidak ada komunikasi, sinoman keluar dengan ada sambutan tuan rumah misalkan, atau atur Pambagioarjo. Kadang-kadang yang pidato ini tidak senang ketika beliau pidato kemudian ada wirawiri sinoman atau catering, maka harus ada komunikasi ya. Kemudian dengan yang kelima, penghubung, berkomunikasi dengan penghubung yang ada. Nanti dengan penghubung ini bisa mengetahui petugas siapa saja yang sudah ada, siapa yang siap. Jangan sampai kita tidak tahu petugasnya belum siap, kita tidak komunikasi, kita sudah menyampaikan acara selanjutnya adalah doa, padahal petugas doanya belum ada. Nah, ini juga akan kacau. Maka penghubung ini perlu yang cekatan, yang terampil, yang bisa memberikan arahan atau memberikan informasi kepada kita supaya berjalan dengan baik. Kemudian agar kita sukses dalam melaksanakan tugas sebagai Pambiworo ini, kita harus cekatan, terampil, dan bisa menentukan segala situasi kondisi yang ada. Oh, situasinya seperti ini, harus begini. Oh, kondisinya seperti ini, harus begini. Maka ini harus terampil dan cekatan. Jangan hanya menunggu. Kalau kita tidak terampil menunggu, nanti acaranya tidak akan berjalan dengan baik. Maka seorang Pambiworo ketika menjalankan tugasnya, maka miliki jiwa cekatan dan terampil. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, seorang Pambiworo itu supaya mengetahui, tahu nama-nama petugas atau paraga yang ditugaskan, kalau perlu dengan gelarnya. Kenapa? Karena kadang-kadang ya ada saja orang yang senang ketika disebut gelarnya, ada yang tidak senang ketika tidak disebut gelarnya. Maka ketika seorang Pambiworo mengetahui gelar dari para petugas ini, maka kita bisa menyebutkan tugasnya apa, petugasnya siapa dengan gelarnya, dengan disebut dengan baik. Kemudian memahami acara yang sudah disusun oleh panitia dan keluarga, sehingga tidak terjadi tumpang tindih
acaranya bisa runtut, bisa teratur seperti yang diinginkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, ketika kita sudah persiapan, kemudian kita sudah koordinasi, kemudian kita bisa tanggap dari kondisi yang ada, bisa memahami acara yang dengan baik dan mengetahui nama-nama petugas yang akan tampil. Tak kalah pentingnya kita harus bisa menggunakan bahasa dan kata-kata baku yang baik dan benar, sehingga kita dalam menyampaikan ini segala sesuatunya ini ya didengar orang lain bisa terdengar dengan baik. Demikian kunci sukses sebagai pambihoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.